berusaha. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita, dan salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Nah, kita lanjut materi setelah minggu lalu kita belajar ini ya, apa namanya, OBE atau operasi barisan elementer. Nah, sekarang kita lanjut ke determinan. Waktu dulu determinannya baru spoiler. Nah, kita coba untuk lebih dalam lagi. Nah, sebelum dilanjut, untuk mengingatkan, di mata kuliah kita determinannya tidak mempelajari metode SARUS, metode mencari determinan yang dipakai di SMA. Saya tegaskan saja, nggak usah tidak dipelajari sekalian, karena pengalaman beberapa tahun yang lalu ketika dipelajari, nah itu ada kesalahan. Metode SARUS itu khusus untuk metrik ukuran 3x3, tapi ketika ujian, ya namanya juga ujian tingkat universitas, jadi saya tidak menggunakan 3x3 metriknya, 4 atau 5, tapi ada yang menggunakan SARUSnya. Itu kan ketika dilirik aja nggak usah dilihat pasti salah kan, gitu. Jadi saya tidak. Apa ininya ininya cek cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak, tapi kadang Terdengar Pak. itu Pak. Dan share screen-nya apakah terlihat? Terlihat Pak. Oke, terima kasih. Baru tadi minta maaf, kemungkinan ada kekurangan, ternyata laptopnya udah habis baterai tanpa memberitahu dulu. Oke, kita lanjut yang tadi sedang dibahas. Jadi pengalaman tahun-tahun itu yang kesalahan menggunakan metode yang pasti salahnya, biar nggak seperti itu lagi, sekalian lah nggak usah dibahas gitu, sehingga nggak ada kepikiran akan menggunakan itu. Jadi kalau misalkan mau menggunakan itu, ya kemungkinan kalau bukan metrik 2x2 ya pasti salah. Oke, seperti itu. Nah, OBE yang minggu sebelumnya kita bahas itu uh, sedikit banyak ya akan banyak dipakai juga, karena di metrik itu
salah satu yang sering digunakan adalah ya operasi baris elementer ya, seperti itu. Dan sekilas info, metrik itu kok dari dulu belajar metrik nggak pernah digunain ya. Kalau di apa yang kehidupan sehari-hari mungkin agak jarang dipakai, baru dipakainya untuk sistem persamaan linear. Tapi kalau di matematika secara global, sepengetahuan saya, ujung-ujungnya nanti masalah di dunia ini penyelesaiannya paling fungsi. Kalau fungsi nanti ketemunya turunan, nanti ketemunya integral. Nah, atau di sisi lain kalau enggak itu pakainya metrik, kayak misalkan nanti statistika dan seterusnya aslinya itu pakai metrik. Oke, sebentar, ini kok pennya nggak ada. Oke, sebentar. Wah, nggak ada. Waduh, tadi saya buka ke sini. Nah, sebentar, saya nyoba dicari dulu sebentar. Oh, ketemu. Oke, cek. Wah, kayaknya panik hilang. Ternyata ada di bawah meja. Oke, kita lanjut. Mungkin untuk pertemuan ini akan sulit mencatat, jadi kalau mau dicatat boleh di screenshot ya. Kalau pakai HP kan tinggal diklik. Kalau videonya nanti saya usaha untuk di rekamannya ya, di upload. Nah, kita lanjut ke materi determinan. Jadi di determinan yang akan kita gunakan ini cenderung tipe yang bisa digunakan untuk semua ukuran metrik. Nah, yang pertama ini kofaktor ekspansi atau ekspansi kofaktor. Nah, sebelumnya kita lihat dulu untuk mengonstruksi pengetahuan kita, logikanya seperti apa. Nah, yang pertama perlu kita ingat bahwa suatu metrik ukuran 2x2 determinannya bentuknya seperti ini. Jadi bentuk determinan penulisannya ada 3 ya. Yang pertama, kok baru 2. Nah, bisa menuliskan seperti ini. Jadi determinan terus metriknya ditulis, atau determinan nama metriknya, misalkan determinan A, atau langsung menuliskan seperti ini. Jadi bentuk kurung yang lurus seperti kurung nilai mutlak dan seterusnya. Nah, itu tanda bahwa itu determinan. Jadi ada 3 seperti itu ya. Nah, untuk determinan metrik 2x2 sendiri itu kalau kita waktu SMA itu sama ya. Determinan dari metrik 2x2 kalau misalkan elemennya A, B, C, D, ini tinggal AD min BC.
Jadi A dikali D dikurangi B kali C, itu sama. Yang pasti metriknya seperti itu. Coba kita nulis gimana ya. Kita buka yang baru aja mungkin ya. Sini aja deh. Drive Google Drive, kita buat catatan ya. Oke, nah, ini yang title aja deh. Nah, bentar, ini kayaknya jaringannya agak lelet. Kalau di belakang siang agak kencang, kalau di depan sini siang agak lelet, kalau nanti malam baru agak kencang. Google Slide. Jadi 12 malam. Ini slide. Oke. Nah, kita coba dulu ya. Kalau misalkan metrik 2x2 ini karena nggak seperti biasa, agak aneh. Nah, misalkan ada sebuah metrik, kita cari determinan dari metrik A, dan ini kemungkinan nggak ke save ya. Jadi kalau mau di apa namanya, di screenshot kalau selesai. Misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, determinannya itu rumusnya kan AD min BC. Nah, ini A nya 1 dikali D nya itu 4 min BC, B nya itu 2, C nya itu 3. Nah, sehingga 1 kali 4 4, min 2 kali 3 6, berarti ini min 2, sehingga determinan A sama dengan min 2. Nah, seperti itu. Jadi untuk apa namanya, determinan standarnya itu rumusnya AD min BC, itu untuk metrik 2x2. Kenapa ini dibahas? Karena nanti arahnya si determinan itu tetap arahkan ke situ dari metode ini. Nah, kita lanjut. Ini sama masih penjelasannya. Nah, lalu juga di sini dijelaskan juga dari formula 4. Mana formula 4 di sini? Artinya determinan dari metrik ini 1 1 1 2 2 1 dan seterusnya. Dari sini ini menjadi sama aja determinan 11 A11 dikali determinan A22 gitu ya, A11 A22 dan seterusnya. Ini khusus metrik 2x2 ya. Nah, didapat di sini determinan A11 itu A11. Ini kayaknya perlu dibuktikan ya. Nah, intinya singkat cerita ini seperti ini. Nah, ini yang menjadi definisi untuk malam ini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, intinya di sini kita berbicara tentang minor dan kofaktor. Nah, yang pertama, cara untuk mencari minor dan kofaktor. Kita baca dulu di sini ya. Jika A adalah sebuah metrik persegi, maka minor dari AIJ dituliskan dengan MIJ dan didefinisikan sebagai determinan dari submetrik
setelah baris ke I dan kolom ke J itu dihapus dari metrik A. Lalu nilai min 1 pangkat I plus J dikalikan MIJ nya yaitu ditulis sebagai CIJ dan disebut dengan kofaktor dari AIJ. Nah, di sini ada dua cerita yaitu minor dan kofaktor. Nah, pertama kita berbicara tentang minor dulu. Nah, minor ya. Oke. Minor. Tadi ada di mana? Nah, kita ngomongin. Nah, ini nggak bisa di save ya. Udah tulisannya gede banget. Oke. Ya, tidak boleh mengeluh ya. Nah, kita lanjut di sini minor dan kofaktor. Nah, misalkan minor dari 1 1. Nah, artinya ini adalah baris pertama, ini baris ya. Baris yang ini kolom. Nah, baris ke-1, kolom ke-1 kita hapus sehingga ada submetrik ya. Nah, minor itu adalah determinan dari submetriknya 5, 6, 4, 8. Nah, yaitu 5 kali 8 dikurangi 6 kali 4 yaitu 40 dikurangi 24 sama dengan 16. Nah, itu minornya. Nah, jadi di sini sekali lagi minor dari baris ke I kolom ke J itu adalah determinan dari submetrik yang pada metrik A si baris I dan kolom J-nya udah dihapus. Nah, intinya itu. Sehingga kalau misalkan kita lihat di sini MIJ-nya berarti di sini sama ya 5, 6, 16 dan seterusnya. Itu cukup gampang. Nah, Pak, itu kan metrik 3 kali 3. Lalu misalkan metrik yang tidak 3 kali 3 gimana? Nah, kalau tidak 3 kali 3, misalkan 4 kali 4 ya. Oh, ini kelas yang lupa nggak disampaikan. Misalkan A, B, C, D 4 lah ya. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Nah, ini metriknya kayak gini. Nah, terus ini gimana? Misalkan biar gampang, baris pertama kolom pertama ya. Baris pertama kolom pertama. Artinya submetriknya itu 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 kan susah nyari determinannya. Nah, nyari determinannya pakai kofaktor lagi, cari minornya. Misalkan M11, ya udah ini hapus, ini hapus. Nah, dapatlah ini. Nah, gitu. Itu baru 1 dan seterusnya. Nah, tapi di sini kita garis bawahi, kita fokus ke ngomongin minornya. Jadi kalau metrik yang lebih dari 3 ya nanti akan ada waktunya dicari minornya lagi. Jadi udah nyari minor, nanti diminorkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu minor. Mohon maaf enggak ditulis ya. Nah, yang selanjutnya kofaktor. Nah, di sini kofaktor C11 atau baris pertama kolom pertama. Ingat ya, baris kolom ya, baris pertama kolom pertama. Itu adalah min 1 pangkat ini. Nah, si ininya ditambahin 1 ya. Jadi 1 plus 1 atau 2. Sehingga pangkat 2 itu jadi positif. Jadi positif dikali M11 atau minor 11, sehingga positif dikali 16 sama dengan 16. Nah, singkat cerita, minor itu nggak selalu dihitung seperti itu ya. Jadi malas juga kita ngitung gitu. Ternyata ada polanya. Jadi minor itu ada polanya. Kalau minor baris 1 ke baris 1 kolom 1 ya, itu positif, jadi tinggal positif kali hasil minornya. Kalau yang baris pertama kolom kedua ini negatif,
Jadi nanti kofaktornya tinggal mengalihkan negatif dikalikan minornya, minor 1 2 dan seterusnya. Nah, ini bentuknya seling-seling gini ya, positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif, karena memang pangkatnya juga kalau pangkat penjumlahannya pangkat genap itu positif, kalau penjumlahan pangkat negatif itu uh, negatif ya, seperti itu. Nah, kita lanjut, sehingga di sini ada determinan A, berarti ada berapa kemungkinan minor, ini pakai minor ya. Nah, sebentar, kofaktor eksponensi 0 kali 2 dicek bor kali 2. Nah, oke. Mencari minor ini, mencari determinan. Jadi determinan dari metrik 2 kali 2 bisa juga dengan cara yang seperti ini. Misalkan A11 dikali C11 ditambah A12 dan kofaktor 12. Berarti ini determinan menggunakan kofaktor baris. Nah, definisinya seperti di sini. Nah, singkat cerita kayak gini, jika metrik adalah sebuah metrik n kali n atau metrik persegi, maka pengali dari entry baris atau kolom dari A berkorespondensi terhadap kofaktor dan penjumlahannya disebut determinan dari A. Nah, singkat cerita gini aja, untuk mencari determinan itu ada dengan metode minor kofaktor ya, atau ada dua cara ya, sebenarnya sih sama aja. Nah, yang pertama itu baris, nah yang bawah, yang ke atas kolom. Maksudnya gimana? Oke, jadi rumusnya kayak gini, saya jelaskan. Determinan A kalau menggunakan kolom ya, misalkan kita menggunakan kolom pertama. Nah, elemen kolom pertama, baris pertama dikalikan kofaktornya, ditambah elemen, karena kolom pertama ya kita adanya, berarti kolom pertama di baris kedua dikali kofaktornya dan seterusnya sampai bawah. Nah, hasil penjumlahannya adalah determinan. Begitupun dengan baris, misalkan kita menggunakan baris pertama, elemen pertama baris pertama dikalikan faktornya, ditambah elemen kedua kali kofaktornya, ditambah elemen ketiga kali kofaktornya, dan seterusnya. Jadi cukup mudah. Nah, di sini saya jelasin dulu. Misalkan ini ada sebuah metrik A. Nah, di sini ada menggunakan, saya bilangnya baris pertama kolom pertama ya. Kita bisa lihat dari 310 mana? 310. Berarti ini menggunakan ekspansi baris pertama. Nah, yang pertama di sini 3 dikalikan kofaktornya, minornya, minor kofaktor benar. Lalu si 1 dikalikan kofaktornya. Pak, muncul negatif dari mana? Ya, seperti yang tadi, kofaktor dari sini itu dikali dengan negatif. Nah, negatifnya ditaruh di depan. Begitupun yang ini 0 dikali kofaktornya. Sehingga singkat cerita ini didapat min 1. Apakah sama dengan memilih yang lain? Artinya di sini ada 3 baris 3 kolom, artinya ada 6 kemungkinan. Contohnya baris pertama bisa, baris kedua bisa, baris ketiga bisa, atau kolom pertama, atau kolom kedua, atau kolom ketiga gitu ya. Nah, ini min 1 hasilnya. Nah, kita coba di sini, dia mencoba kolom pertama, yaitu 3 min 2 5 ya. 3 min 2 5. Nah, tandanya positif negatif positif. Kofaktornya tinggal dicari, hasilnya min 1 juga sama. Nah, kita coba menggunakan cara yang lain ya. Oke, kita print screen dulu. Tapi ini muat nggak ya kalau di tempat tadi, soalnya kecil, tulisannya gede banget. Oke. Nah, slide 3.
keluar dulu, nah hilang kan coretannya, jadi tidak bisa di apa, tidak bisa di save. Mohon maaf ya. Microsoft Office-nya juga error ya di laptop ini, jadi tidak menggunakan Microsoft Office. Aduh, apa nih? Ada yang meninggal. Nah, oke. Tadi contohnya menggunakan ekspansi baris atau kolom yang baris pertama, contohnya yang kedua kolom pertama. Nah, kita sekarang coba menggunakan kolom 3 ya, berarti yang ini. Nah, determinan A ini sama dengan, agak muat ini. Oke, di sini 0 kali kofaktor ya, berarti yang ini pasti udah dihapus lah ya. Nah, yang pertama yang ini dihapus, berarti min 2, min 4, 5, 4. Nah, lalu sebentar, positif, negatif, positif. Oh, benar ya. Positif, negatif, positif. Oh, benar. Kalau misalkan di sini kolom 2 negatif, positif, negatif tandanya. Oke, sekarang 3 berarti ya. Kofaktornya berarti yang dicoret baris kedua berarti 3, 1, 5, 4. 3, 1, 5, 4. Lalu satu lagi tandanya positif, ping dicoret baris bawah berarti 3, 1, min 2, min 4. Nah, ininya min 2, 3, 1, 3, 1, min 2, min 4. 3, 1, min 2, min 4. Nah, kita coba hitung ya. 0 dikali, nah, min 2, min 4, min 2, 4 maksudnya, dikurangi, wah ini gak muat. Oke, min 4, 5, min 4, 5. Oke, lalu yang ini min 3 dikali 3 kali 4 dikurangi 5 kali 1 ditambah min 2, 3 kali min 4 dikurangi 1 kali 2. Nah, kira-kira itu kita tulis yang ini pasti 0, pengalinya 0. Lalu min 3 dikali 3 kali 4 12 ya, min 12. 5 kali 1 5, 12 kurangi 5 7. Oke, ditambah min 2, 3 kali min 4 min 12 dikurangi 1 kali 2 2, berarti tambah 2, ini min 10 ya. Oke, berarti 0 min 3 kali 7 21 ditambah min 2 min 10 jadi positif 20, berarti ini hasilnya min 1. Nah, kalau kita lihat di buku hasilnya sama ya, yang atas min 1 bawah min 1, kita min 1. Jadi untuk menghitung determinan dari metrik 3 kali 3 ini kita bisa ada 9, ada 6 kemungkinan, yaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi ada 6 kemungkinan. Lalu sarannya untuk mencari yang lebih mudah itu di sini ada smart choice of row or column. Jadi di sini dia diberitahukan bahwa jika seperti ini, then to find determinant A it will be easiest to use cofactor expansion along the second column karena since it has the most zero. Jadi kalau kolom kedua itu lebih mudah karena banyak nolnya. Ya, kalau 0 dikalikan kofaktor nilainya berapapun itu akan menjadi 0 ya. Jadi di sini pasti cuma ngitungnya satu kali aja, yaitu 1 dikali kofaktornya. Nah, seperti ini. Jadi lebih mudah.
Seperti itu untuk materi hari ini. Nah, di sini nih ada useful technique for evaluation 2x2 dan 3x3. Ini seharus nanti kita lewat aja, karena sebenarnya cara seharus itu cara yang tadi dibuat menjadi template sebenarnya tuh sama. Jadi bentuknya awalnya kayak gini, minor cofactor seperti itu. Untuk hari ini itu dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup sih Pak. Cukup. Oke. Ini mau buat contohnya juga agak ini apa namanya, agak susah ini pentepnya ya, mohon maklum lah ya. Oke. Materinya bisa di-share nggak Pak? Boleh, nanti rekamannya atau ininya nanti saya coba di share ya. Yang minggu kemarin juga belum, nanti kalau udah. Sama yang minggu kemarin belum? Iya, minggu kemarin belum. Oke, metode minor cofactor. Biasanya materi ini saya keluarkan di UAS ya. Ada satu atau berapa soal. Rizky Waji ya. Fikri Al-Safar. Hadir Pak. Hadir Pak. Sahid. Rapli. Bahroni. Ada Pak. Andi. Ada Fityan, ada Zuardi sama Adi. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Iya, berarti yang nggak ada Sahid ya. Oke. Saya Hadir itu Pak. Oh, hadir. Oke, nggak ada suaranya. ya. Oke, untuk malam ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Apabila saya ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.